Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sparta dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang interest rate risk yang kedua dengan anggota dari kelompok kami itu ada Nadia Syahda Farinka dengan NIM 2020 1211040 dan saya sendiri Noval Asari Panegara dengan NIM 2020 1211048 dan ada Resnandia Norman Hidayat dengan NIM 2020 1211064 dan ada Fadil Muharram dengan NIM 2020 1111072. Next. Pertama tentang learning objective pertama itu ada perkenalan atau introduction. Next. Seperti disebutkan dalam bab 8 atau bab sebelumnya tentang interest rate risk yang pertama, kelemahan model repricing adalah ketergantungannya pada nilai buku daripada nilai pasar aset atau book value terhadap fair value dan liabilitas. Memang di sebagian besar negara, lembaga keuangan melaporkan neraca mereka dengan menggunakan akuntansi nilai buku atau book value. Metode ini mencatat nilai historis sekuritas yang dibeli, pinjaman yang diberikan, dan kewajiban yang dijual. Sebagai contoh, untuk bank-bank Amerika Serikat, aset investasi atau yaitu yang diharapkan akan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar nilai buku, sedangkan aset yang diharapkan akan digunakan untuk diperdagangkan, seperti sekuritas yang diperdagangkan atau sekuritas yang tersedia untuk dijual, dilaporkan menurut nilai pasar atau fair value. Next. Pencatatan nilai pasar berarti aset dan liabilitas dinilai lebih banyak mencerminkan kondisi pasar saat ini. Jadi jika obligasi telah dibeli dengan harga $100 per 100 dari nilai lingkungan suku bunga rendah, kenaikan suku bunga mengurangi nilai sekarang dari arus kas dari obligasi investor. Kenaikan seperti itu juga mengurangi harga, katakanlah menjadi 97 dari 100, di mana obligasi dapat dijual di pasar sekunder saat ini. Itu adalah akuntansi nilai pasar dengan pendekatan yang mencerminkan realitas ekonomi atau nilai sebenarnya dari aset dan liabilitas jika portofolio lembaga keuangan akan dilikuidasi pada harga sekuritas saat ini, bukan pada harga saat aset dan liabilitas awalnya dibeli atau dijual. Praktek menilai sekuritas pada nilai pasar mereka disebut sebagaimana menandai ke pasar. Next. Dalam bab kedua tentang pengukuran resiko suku bunga menyajikan model pengelolaan resiko suku bunga berlebih pada pasar model duration gap. Kami menjelaskan konsep dasar bahwa durasi dan gap durasi adalah ukuran yang lebih akurat dari exposure risiko suku bunga lembaga keuangan daripada model gap repricing yang dijelaskan di bab 8 atau bab sebelumnya. Tidak seperti model gap repricing, gap durasi mempertimbangkan nilai pasar dan distribusi jatuh tempo aset dan kewajiban lembaga keuangan. Selanjutnya, kesenjangan durasi mempertimbangkan tingkat pengaruh pada neraca lembaga keuangan serta waktu pembayaran atau kedatangan arus kas atau cash flow pada aset dan kewajiban. Dengan demikian, kesenjangan durasi adalah ukuran risiko suku bunga lembaga keuangan yang lebih komprehensif. Akibatnya, regulator semakin berfokus pada model ini dalam menentukan tingkat cadangan modal yang sesuai untuk lembaga keuangan yang terpapar risiko suku bunga. Next. Nah, bab ini dimulai dengan menyajikan aritmatika dasar yang diperlukan untuk menghitung durasi aset atau liabilitas. Kemudian kami menganalisis arti ekonomi dari angka yang kami hitung untuk durasi. Angka ini yang mengukur umur rata-rata aset atau liabilitas. Juga memiliki ekonomis, artinya sebagai sensitivitas suku bunga atau elastisitas bunga dari nilai aset atau liabilitas tersebut. Selanjutnya, kami menunjukkan bagaimana ukuran durasi dapat digunakan untuk melindungi lembaga keuangan terhadap risiko suku bunga. Terakhir, kami memeriksa beberapa masalah dalam menerapkan ukuran durasi ke neraca lembaga keuangan di dunia nyata atau aktualnya. Next.
Selanjutnya ada learning objective kedua, itu tentang duration, a simple introduction. Next. Sebelum membahas lebih lanjut tentang durasi, ini adalah pengertian durasi, yaitu sebuah ukuran sensitivitas suku bunga aset atau liabilitas yang lebih lengkap daripada jatuh tempo, karena durasi memperhitungkan waktu kedatangan atau pembayaran semua arus kas serta jatuh tempo aset ataupun liabilitas. Pertimbangkan pinjaman dengan tingkat bunga 15% dan pembayaran wajib setengah dari pokok 100 US dollar pada akhir 6 bulan dan setengah lainnya pada akhir tahun. Pinjaman tersebut dibiayai dengan CD 1 tahun yang membayar bunga 15% per tahun. Arus kas atau cash flow yang dijanjikan diterima oleh lembaga keuangan dari pinjaman pada akhir 1,5 tahun dan pada akhir tahun muncul pada gambar 9 strip 1. Next. Yaitu gambar 9 strip 1 atau uang tunai yang dijanjikan arus pada pinjaman 1 tahun. Untuk cash flow setengah tahunnya itu sebesar 57,5 dan untuk cash flow 1 tahunnya itu sebesar 53,75 dolar. Cash flow setengah tahun adalah pembayaran pokok yang dijanjikan sebesar 50 US dollar ditambah pembayaran bunga yang dijanjikan sebesar 7,50. Perhitungannya itu adalah 100 dolar dikali setengah, terus dikali juga tadi bunganya 15%. Diterima setelah 6 bulan. Nah, sedangkan cash flow yang 1 tahun adalah arus kas yang dijanjikan pada akhir tahun dan sama dengan pembayaran pokok kedua yang dijanjikan sebesar 50 dolar ditambah bunga yang dijanjikan sebesar 3,75. Perhitungannya yaitu 50 dolar dikali setengah lalu dikali 15% atau bunganya. Untuk membandingkan ukuran relatif dari dua arus kas ini, kita harus menempatkannya dalam dimensi yang sama. Hal ini terjadi karena pokok atau bunga sebesar 1 dolar yang diterima pada akhir tahun bernilai lebih rendah bagi lembaga keuangan dalam hal nilai waktu uang daripada pokok atau bunga sebesar nilai 1 dolar yang diterima pada akhir 6 bulan. Next. Asumsikan bahwa suku bunga yang dibutuhkan saat ini adalah 15% per tahun. Kami menghitung nilai sekarang atau present value-nya dari dua arus kas atau cash flow ditunjukkan pada gambar 9 strip 2 sebagai PV pertama itu sebesar 46,51 dolar, PV setengah tahun itu ada 53,49 dolar. Lalu cash flow setengah tahunnya sama seperti tadi 57,50 dan cash flow setahunnya itu 53,75. Dengan perhitungan cash flow setengah tahunnya kan 57,5, cash flow setahunnya itu 53,75. Lalu perhitungannya cash flow setengah tahun ditambah cash flow 1 tahun sama dengan 111,25. Untuk perhitungan present value setengah tahunnya itu sama dengan 57,5 dibagi 1075 sama dengan 53,49 dolar dan untuk present value 1 tahunnya itu 53,75 dolar dibagi 1075 kuadrat sama dengan 46,51. PV setengah tahun ditambah PV 1 tahun sama dengan 100 dolar. Next. Perhatikan bahwa sejak cash flow 1,5 tahun itu arus kas yang diterima pada akhir setengah tahun diterima lebih awal, lalu didiskontokan menjadi 1 plus setengah R, di mana R adalah tahunan saat ini suku bunga pinjaman, atau suku bunga pinjaman pada tahun ini lebih kecil dari tingkat diskonto atas arus kas yang diterima pada akhir tahun dengan formula 1 plus setengah R kuadrat. Gambar 9 strip 2 merangkum present value dari arus kas dari pinjaman. Next. Secara teknis, durasi adalah rata-rata tertimbang waktu hingga jatuh tempo pinjaman menggunakan nilai sekarang relatif dari arus kas sebagai bobot. Berdasarkan nilai waktu uang, durasi mengukur rata-rata tertimbang saat arus kas diterima atas pinjaman.
Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 9-2 yang tadi, lembaga keuangan menerima beberapa arus kas pada setengah tahun dan beberapa pada 1 tahun. Durasi analisis bobot waktu di mana arus kas diterima dengan kepentingan relatif dalam hal nilai sekarang dari arus kas tiba di setiap titik waktu. Dalam istilah nilai sekarang, kepentingan relatif dari arus kas yang tiba pada waktunya dengan lambangnya simbolnya itu T sama dengan setengah tahun dan waktu T sama dengan 1 tahun adalah sebagai berikut. Next. Nah, ini time dengan logo T setengah tahun itu dengan bobot X setengah sama dengan present value setengah tahun dibagi present value setengah tahun ditambah present value 1 tahun. Jadi sama dengan 53,49 seperti yang sudah dihitung tadi dibagi $100 sama dengan 0,5349 atau setara dengan jika dijadikan persen sama dengan 53,49%. Untuk time 1 tahunnya itu sama dengan X1 sama dengan present value 1 tahun dibagi present value setengah tahun ditambah present value 1 tahun sama dengan untuk present value 1 tahunnya 46,51 dibagi $100 sama dengan 0,4651 atau setara dengan 46,51% dengan total 1 dan 100%. Next. Artinya, dalam nilai sekarang, lembaga keuangan menerima 53,49% dari arus kas pinjaman dengan pembayaran pertama pada akhir 6 bulan atau T sama dengan setengah, dan 46,51% dengan pembayaran kedua pada akhir tahun atau T sama dengan 1. Menurut definisi, jumlah bobot arus kas atau nilai sekarang harus sama dengan 1. Jika diformulakan itu sama dengan X setengah ditambah X1 sama dengan 1. Jadi 0,5349 ditambah 0,4651 sama dengan 1. Kita sekarang dapat menghitung durasi atau yang dilambangkan dengan D besar atau rata-rata tertimbang waktu jatuh tempo pinjaman menggunakan nilai sekarang dari arus kas sebagai bobot D1 sama dengan X1 setengah ditambah X1 1 sama dengan 0,5349 setengah ditambah 0,4651 dikali 1 sama dengan 0,7326 tahun. Hampir 1 tahun. Next. Jadi, meskipun jatuh tempo, pinjaman adalah 1 tahun. Durasinya atau umur rata-rata dalam arus kas hanya 0,7326 tahun. Jangka waktunya kurang dari jatuh tempo pinjaman karena dalam nilai sekarang, 53,49% dari arus kas diterima pada akhir setengah tahun. Perhatikan bahwa durasi itu diukur dalam tahun sejak kita menimbang waktu atau T besar, di mana arus kas diterima oleh nilai sekarang relatif pentingnya arus kas atau dengan X setengah, X1, dan lain-lain. Jadi, meskipun jatuh tempo pinjaman adalah 1 tahun, durasinya atau umur rata-rata dalam arus kas hanya 0,7326 tahun. Jangka waktunya kurang dari jatuh tempo pinjaman karena dalam nilai sekarang 53,49% dari arus kas diterima pada akhir setengah tahun. Perhatikan bahwa durasi diukur dalam setahun sejak kita menimbang waktu di mana arus kas diterima oleh nilai sekarang relatif pentingnya arus kas. Next. Nah, ini ada gambar 9-3 tentang present value of the cash flow of the deposit. Present value yang pertama itu sama dengan $100. Lalu cash flow pada saat 1 tahunnya itu menjadi $115. Kami selanjutnya menghitung durasi 1 tahun, yaitu $100, 15% bunga sertifikat deposito. Lembaga keuangan berjanji untuk melakukan hanya satu pembayaran tunai kepada deposan di akhir tahun. Itu adalah cash flow 1 tahun sebesar $115, yang merupakan pokok yang dijanjikan yaitu sebesar $100 dan pembayaran bunga sebesar $15 kepada deposan. Karena bobot dihitung dalam nilai sekarang atau present value, rumusnya adalah cash flow pada saat 1 tahun 115 dan present value pada saat 1 tahun itu
$115 dibagi 1,15 sama dengan $100. Kami menunjukkan ini pada gambar 9/3 yang ada di atas itu karena semua arus kas diterima dalam satu kali pembayaran pada akhir tahun. X1 sama dengan present value 1 dibagi present value 1 sama dengan 1. Durasi deposit adalah duration deposit sama dengan X1 dikali 1. Duration deposit sama dengan sama seperti 1 dikali 1 sama dengan 1 tahun. Next. Jadi, hanya ketika semua arus kas dibatasi pada 1 tahun pembayaran pada akhir periode, tanpa arus kas intervening barulah durasi jatuh tempo yang sama. Contoh ini juga mengilustrasikan bahwa meskipun jatuh tempo, pinjaman dan simpanan sama-sama 1 tahun, dan dengan demikian selisih jatuh tempo adalah 0, selisih durasi adalah negatif. Dengan rumus ML dikurang MD sama dengan 1 dikurang 1, sama dengan 0. Duration liabilities dikurang duration deposit sama dengan 0,7326 dikurang 1, berarti sama dengan hasilnya minus 0,2674 tahun. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Resnandia. Terima kasih, Noval. Selanjutnya adalah a general formula for duration. Next. Anda dapat menghitung durasi atau durasi makulai untuk sekuritas pendapatan tetap yang membayar bunga setiap tahun menggunakan rumus umum berikut. Berikut adalah rumusnya. Bisa di next agar ada penjelasannya. D adalah duration penghitungan selama tahun. CFT itu adalah cash flow receive on the security at the end of period T. Lalu N adalah periode terakhir yang di mana cash flow itu diterima. DF adalah discount factor yang bisa dihitung melalui 1 dibagi 1 ditambah R dalam pangkat T, di mana R-nya adalah annual yield atau level dari suku bunganya pada pasar. Lalu EN T sama dengan 1 adalah pertambahan sign dari penambahan dari semua terms yang dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan N. PV adalah present value of the cash flow pada akhir periode T yang sama atau setara dengan CFT dikali DFT. Bisa next. Di mana T sama dengan setengah, 1,1 sampai N. Asumsi dari model durasi makulai sederhana adalah bahwa kurva imbal hasil atau struktur jangka waktu suku bunga adalah datar, dan ketika suku bunga berubah, kurva imbal hasil bergeser secara paralel. Selanjutnya, persamaan durasi sederhana mengasumsikan bahwa penerbit sekuritas atau peminjam pinjaman membayar bunga dan pokok seperti yang dijanjikan. Artinya, persamaan tidak mengasumsikan risiko gagal bayar. Saat kita membahas teori dan analisis model durasi dan risiko suku bunga dalam tubuh bab ini, kami menggunakan model durasi makulai sederhana dan asumsi-asumsi ini. Dalam lampiran 9B, kami melonggarkan asumsi ini memperkenankan sesuatu selain kurva imbal hasil, datar, dan risiko gagal bayar. Melonggarkan asumsi-asumsi ini sedikit mengubah rumusan dalam tubuh bab. Namun perhatikan bahwa penyebut persamaan durasi adalah nilai sekarang dari arus kas pada sekuritas yang di pasar yang efisien akan sama dengan harga pasar saat ini. Pembilang adalah nilai sekarang dari setiap arus kas yang diterima pada sekuritas dikalikan atau ditimbang dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerima arus kas. Untuk membantu Anda memahami rumus ini sepenuhnya, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh. Tabel strip 1 merangkum durasi dan fitur-fiturnya yang kami ilustrasikan dalam contoh.
secara umum durasi dari equation ditulis seperti ini. D sama dengan N summation T strip 1 per M CF3 T dikali T per 1 tambah R dibagi M dalam dipangkatkan MT dibagi summation N T sama dengan 1 per M dikali CFT dibagi 1 plus R bagi M dalam kurung MT, di mana M adalah angka yang angka berapa kali bunga dibayar per tahunnya. Definisi durasi: 1. Waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo pada sekuritas. 2. Elastisitas bunga dari harga sekuritas terhadap perubahan suku bunga yang kecil. Selanjutnya adalah fitur durasi. 1. Durasi meningkat dengan jatuh tempo sekuritas pendapatan tetap, tetapi dengan tingkat yang menurun. Durasi berkurang seiring dengan peningkatan hasil sekuritas. 3. Durasi berkurang dengan meningkatnya pembayaran kupon atau bunga. Selanjutnya, manajemen risiko durasi. 1. Durasi sama dengan jatuh tempo dari sekuritas yang diimunisasi. 2. Kesenjangan durasi digunakan oleh LK untuk mengukur dan mengelola risiko suku bunga dari keseluruhan raja. Next. Contoh 1. Eurobond membayar kupon setiap tahun. Misalkan Eurobond jatuh tempo dalam 6 tahun. Kupon tahunan ada 8%. Nilai nominal dari nilai nominal obligasi adalah 1.000 dan hasil hingga jatuh tempo saat ini R juga 8%. Kami menunjukkan perhitungan durasinya pada tabel 9.2 kolom 1, mencantumkan periode waktu dalam tahun di mana arus kas CF telah diterima. Kolom 2 mencantumkan CF diterima dalam periode waktu T. Kolom 3 mencantumkan faktor diskon yang digunakan untuk mengkonversi nilai mendatang menjadi nilai sekarang. Kolom 4 adalah nilai sekarang dari CF yang diterima, CV yang diterima pada setiap periode. Kolom 2 kali kolom 3. Jumlah dari kolom 4 adalah nilai ikatan saat ini. Penyebut persamaan durasi. Kolom 5 adalah nilai sekarang dari CV yang diterima setiap periode dikalikan waktu yang diperlukan untuk menerima CV. Kolom 4 kali kolom 1. Jumlah dari kolom 5 adalah nilai waktu tertimbang dari ikatan pembilang dari persamaan durasi berdasarkan perhitungan durasi atau rata-rata tertimbang waktu jatuh tempo obligasi ini adalah 4.993 tahun. Tabel 9.2, durasi Eurobond 6 tahun dengan 8% kupon dan hasil. T1234556, CVT-nya 80, 80, 80, 80, 80, 1080, DF-nya 0,9259, yang kedua 0,8573, yang ketiga 0,7938, yang keempat 0,7350, yang kelima 0,6806, yang keenam 0,6302. CF dikali DF 74,07, 68,59, 63,51, 58,80, 54,45, 680, 58. Selanjutnya CF dikali DF dikali T 74,07, 137,18, lalu 190,53, 235,20, 272,25, 272,25,
lalu 4.083,48. Lalu totalnya adalah 4.992,71. Contoh 9.2, obligasi Treasury AS membayar bunga kupon setengah tahunan. Misalkan obligasi negara jatuh tempo dalam 2 tahun, tingkat kupon tahunan adalah 8%. Nilai nominalnya adalah 1.000. Dan hasil tahunan hingga jatuh tempo R adalah 12%. Lihat tabel 9-3 untuk perhitungan durasi obligasi ini. Berdasarkan perhitungan durasi atau waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo obligasi ini adalah 1.883 tahun. Tabel 9-4 menunjukkan bahwa jika tingkat kupon tahunan diturunkan menjadi 6%, durasi naik menjadi 1.909 tahun. Karena pembayaran kupon 6% lebih rendah dari 8%, diperlukan waktu lebih lama untuk memulihkan investasi awal dalam obligasi. Pada tabel 9.5, durasi 16%. Durasi dihitung untuk obligasi asli 8% dengan asumsi bahwa hasil hingga jatuh tempo meningkat menjadi 16%. Sekarang durasi turun dari 1.883 tahun pada tabel 9.3 menjadi 1.808 tahun. Semakin tinggi hasil hingga jatuh tempo pada obligasi, semakin banyak investor mendapatkan kupon yang diinvestasikan. Kembali dan semakin pendek waktu untuk memulihkan investasi awal. Akhirnya, ketika jatuh tempo, obligasi berkurang menjadi 1 tahun. Lihat tabel 9.6, durasinya turun menjadi 0,980 tahun. Jadi semakin pendek jatuh tempo obligasi, semakin cepat investasi awal pulih. Berikut adalah tabel perhitungan 1909 tahun, yang bawah adalah perhitungan dari 1878 tahun sesuai dengan kupon obligasinya. Next. The duration of zero coupon bond. Departemen Keuangan AS telah menciptakan obligasi tanpa kupon yang memungkinkan perusahaan, sekuritas, dan investor lain untuk menghapus kupon individual dan prinsipal dan obligasi treasury reguler dan menjualnya kepada investor sebagai sekuritas terpisah. Di tempat lain, seperti di pasar obligasi korporasi, korporasi telah menerbitkan obligasi diskon atau tanpa kupon secara langsung. USD bills dan commercial paper biasanya diterbitkan berdasarkan diskon dan merupakan contoh tambahan obligasi diskon. Obligasi ini dijual dengan diskon dari nilai nominal saat diterbitkan membayar nilai nominal. Misalnya 1.000 pada jatuh tempo dan tidak memiliki arus kas intervensi seperti pembayaran kupon antara penerbitan dan jatuh tempo, harga saat ini yang bersedia dibayar investor untuk obligasi semacam itu sama dengan nilai sekarang dari pembayaran tunggal tetap. Nilai nominal obligasi diterima yang diterima pada jatuh tempo di sini 1.000 ya, atau P sama dengan 1.000 dibagi 1 plus RN, di mana R adalah hasil macam tahunan yang disyaratkan hingga jatuh tempo adalah jumlah tahun sampai jatuh tempo, dan P adalah harga karena tidak ada arus kas intervensi seperti kupon antara penerbitan dan jatuh tempo. Berikut ini harus benar. DB sama dengan MB. Artinya, durasi obligasi zero kupon sama dengan jatuh temponya. Perhatikan bahwa hanya untuk obligasi tanpa kupon yang durasi dan jatuh temponya sama, memang untuk setiap obligasi yang membayar sejumlah arus kas sebelum jatuh tempo, durasinya akan selalu kurang dari jatuh temponya. Next. The duration of consol bonds, perpetuities. Meskipun obligasi konsol belum diterbitkan di Amerika Serikat, secara teoritis mereka tertarik untuk mengeksplorasi perbedaan antara jatuh tempo dan durasi. A. Obligasi konsol membayar kupon tetap setiap tahun. Fitur baru dari ikatan ini adalah
itu tidak pernah jatuh tempo, yaitu adalah konsol yang dikeluarkan pemerintah Inggris pada tahun 1890-an untuk membiayai perang Boer di Afrika Selatan masih beredar. Namun meskipun jatuh temponya secara teoritis tak terhingga, rumus durasi obligasi konsolidasi adalah DC sama dengan 1 plus 1 per R, di mana R adalah hasil yang dibutuhkan hingga jatuh tempo. Misalkan kurva hasil menyiratkan R sama dengan 5% per tahun, maka durasi obligasi konsol akan menjadi DC sama dengan 1 plus 1 per 0,05 sama dengan 21 tahun. Jadi sementara kedewasaan tidak terbatas, durasinya terbatas. Selain itu, saat suku bunga naik, durasi obligasi konsolidasi turun. Pertimbangan periode 1979 hingga 1982, ketika beberapa imbal hasil naik menjadi sekitar 20% pada obligasi pemerintah jangka panjang kemudian. DC sama dengan 1 plus 1 per 0,2 sama dengan 6 tahun. Lalu 4, features of duration. Next. Dari contoh sebelumnya, kami memperoleh 3 fitur penting dari durasi yang berkaitan dengan jatuh tempo. Hasil dan bunga kupon dari sekuritas yang dianalisis. Duration and maturity. Perbandingan tabel 9-6, 9-3, dan 9-7 menunjukkan durasi tersebut meningkat dengan jatuh tempo aset atau liabilitas pendapatan tetap. Tetapi pada A menurun kecepatan sama dengan 4. Seperti ini. Rumus yang digunakan itu untuk melihat ini. Lihat gambar 9-4, di mana kami memplot durasi terhadap jatuh tempo untuk obligasi Treasury AS 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun. Menggunakan hasil yang sama dari 4 ini. Adalah kasus untuk sebagian besar sekuritas. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa untuk obligasi yang di bawah par, durasi meningkat pada tingkat yang menurun hingga titik tertentu pada jatuh tempo yang panjang, misalnya 50 tahun. Durasi mulai menurun, beberapa obligasi di pasar memiliki jatuh tempo yang cukup lama untuk melihat penurunan ini. Next. Untuk next perlu. Ini adalah tabel 9-7 di mana menunjukkan duration dari 3 tahun US Treasury Bond dengan 8% kupon dan 12% yield. Lalu di figur 9-4 menunjukkan duration versus maturity, di mana setiap tahun mengalami peningkatan. Next. 12% untuk ketiganya dan dengan asumsi kupon tahunan sebesar 8% dengan pembayaran setengah tahunan sebesar 4%. Untuk setiap obligasi, karena jatuh tempo obligasi meningkat dari 1 tahun menjadi 2 tahun, tabel 9-6 dan 9-3, durasi meningkat sebesar 0,903 tahun dan 0,980 tahun menjadi 1883 tahun. Peningkatan jatuh tempo 1 tahun tambahan dari 2 tahun menjadi 3 tahun, tabel 93 dan tabel 7 meningkatkan durasi sebesar 0,826 dari 1883 tahun menjadi 2709 tahun. Durasi dan hasil. Perbandingan tabel 9-3 dan 9-5 menunjukkan bahwa durasi berkurang seiring dengan peningkatan hasil. Seperti rumusnya, karena hasil obligasi negara meningkat dari 12% menjadi 16%. Tabel 6-3 dan 9-5. Durasi obligasi menurun dari 1883 menjadi 1878 tahun. Ini masuk akal secara intuitif karena hasil yang lebih tinggi mendiskontokan arus kas lebih berat dan kepentingan relatif atau bobot dari arus kas selanjutnya menurun bila dibandingkan dengan arus kas sebelumnya pada aset atau liabilitas. Next. Tabel 9-4 dan tabel 9-3 menunjukkan bahwa semakin tinggi kupon atau pembayaran bunga yang dijanjikan pada sekuritas, semakin rendah durasinya. Karena tingkat kupon pada obligasi Treasury AS meningkat dari 6% menjadi 8% pada tabel 9-3 dan 9-4 dan 9-3. Durasi obligasi menurun dari 1909 tahun menjadi 1883 tahun. Hal ini disebabkan karena semakin besar kupon atau pembayaran bunga yang dijanjikan, semakin cepat arus kas diterima oleh investor. Dan semakin tinggi bobot nilai sekarang dari arus kas tersebut dalam perhitungan durasi atas dasar nilai waktu uang, investor menutup investasi awal lebih cepat ketika pembayaran kupon lebih besar. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Nadia dipersilakan. Selanjutnya LO5 tentang the economic meaning duration.
Selain menjadi ukuran umur rata-rata dalam pengertian arus kas dari aset atau liabilitas, durasi juga merupakan alat ukuran sensitivitas suku bunga atau elastisitas aset atau liabilitas. Dengan kata lain, semakin besar nilai numerik dari D, semakin sensitif harga aset atau liabilitas tersebut terhadap perubahan atau guncangan suku bunga. Pertimbangkan persamaan berikut yang menunjukkan bahwa harga obligasi saat ini yang membayar bunga setiap tahun sama dengan nilai sekarang dari kupon dan pembayaran pokok obligasi. Selain mengambil turunan dari harga obligasi atau P sehubungan dengan hasil hingga jatuh tempo atau R, kita dapat menunjukkan bahwa DP per DR sama dengan minus 1 per 1 tambah R dikali P dikali D. Dengan mengkali silangkan DP per DR dikali 1 tambah R per P sama dengan minus D. Atau alternatifnya itu, dan mengakui bahwa perubahan suku bunga cenderung diskrit delta P per delta R per 1 ditambah R sama dengan minus D. Interpretasi ekonomi dari persamaan 4 adalah angka D adalah elastisitas bunga atau kepekaan dari harga sekuritas terhadap perubahan suku bunga yang kecil. Itu adalah D turunan pertama dari harga obligasi pada persamaan sehubungan dengan hasil hingga jatuh tempo R adalah DP per DR sama dengan minus C per 1 ditambah R pangkat 2 ditambah minus 2C per 1 ditambah R pangkat 3 dan seterusnya. Plus ditambah minus N dalam kurung C tambah F per 1 ditambah R pangkat N ditambah 1 dengan mengatur ulang kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Kami telah menunjukkan bahwa durasi D adalah rata-rata tertimbang waktu hingga jatuh tempo dengan menggunakan nilai kini arus kas sebagai bobot, yaitu menurut definisi seperti yang ada di gambar, karena penyebut persamaan durasi hanyalah harga atau P obligasi yang sama dengan nilai sekarang dari arus kas obligasi, maka seperti rumus yang ada di gambar. Mengalihkan kedua ruas persamaan ini dengan P, kita mendapatkan yang sudah terlihat, suku di ruas kanan persamaan B sama dengan suku dalam tanda kurung siku pada persamaan A. Mengganti persamaan B ke persamaan A, kita mendapatkan DP per DR sama dengan 1 per 1 tambah R dalam kurung P kali D. Berikut ini kami menggunakan notasi delta atau ubah sebagai gantinya D atau notasi derivatif untuk mengakui bahwa perubahan suku bunga cenderung diskrit daripada sangat kecil. Misalnya, di pasar keuangan dunia nyata, perubahan kurs terkecil yang diamati biasanya 1 basis poin atau 1 per 100 dari 1%. Persamaan 4 dapat diatur ulang dengan cara lain yang berguna untuk interpretasi mengenai sensitivitas suku bunga. Artinya, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga dapat ditulis sebagai delta P per P sama dengan minus D delta R per 1 ditambah R. Persamaan 5 menunjukkan bahwa untuk perubahan suku bunga yang kecil, harga obligasi bergerak dalam perbandingan terbalik mode sesuai dengan ukuran D. Jelas, untuk setiap perubahan suku bunga tertentu, sekuritas berdurasi panjang mengalami kerugian modal yang lebih besar atau menerima keuntungan modal yang lebih tinggi jika suku bunga naik atau turun daripada sekuritas berdurasi pendek. Implikasinya, keuntungan dan kerugian di bawah model durasi adalah simetris. Artinya, jika kita mengulangi contoh di atas, tetapi membiarkan suku bunga mengurangi dengan 1 basis poin per tahun atau setengah basis poin setengah tahun, persentase kenaikan harga obligasi delta P atau P akan sebanding dengan D. Selanjutnya, keuntungan modal akan menjadi bayangan cermin dari kerugian modal untuk kenaikan suku bunga kecil yang sama.
Persamaan durasi dapat diatur ulang, digabungkan D, dan 1 ditambah R menjadi satu variabel D per 1 ditambah R untuk menghasilkan apa yang praktisi sebut durasi yang dimodifikasi atau MD untuk bunga majemuk tahunan. Delta P dibagi P sama dengan minus MD DR, di mana MD sama dengan D per 1 tambah R. Bentuk ini lebih intuitif karena kita mengalihkan MD oleh perubahan sederhana dalam suku bunga daripada perubahan diskonto dalam suku bunga seperti dalam persamaan durasi umum. Durasi adalah ukuran dari perubahan persentase dalam harga sekuritas untuk perubahan 1% dalam pengembalian sekuritas. Durasi dolar adalah perubahan nilai dolar dalam harga sekuritas menjadi 1% dalam laba atas sekuritas. Durasi dolar didefinisikan sebagai durasi yang dimodifikasi dikalikan dengan harga sekuritas, yaitu dollar duration sama dengan MD dikali P. Jadi total nilai dolar dari sekuritas akan berubah dengan jumlah yang sama dengan durasi dolar dikalikan dengan perubahan imbal hasil sekuritas, yaitu delta P sama dengan minus dollar duration dikali delta R. Seperti yang dimodifikasi, durasi dolar secara intuitif menarik kami mengalihkan durasi dolar dengan perubahan tingkat bunga untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya. Ukuran sensitivitas minat lainnya itu adalah durasi spread. Durasi spread adalah sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan spread yang disesuaikan dengan opsi atau OAS. OAS yang dibahas adalah sebaran bunga yang diperlukan dari sekuritas pass-through atau yang didukung hipotek di atas suku bunga treasury ketika resiko pembayaran di muka diperhitungkan. Karena pembayar hipotek cenderung menggunakan hak mereka untuk membayar di muka bila menguntungkan bagi mereka, membeli sekuritas pass-through atau yang didukung hipotek sebagian melibatkan penjualan opsi. Ini adalah sumber dari spread yang disesuaikan dengan opsi. Dengan demikian, durasi spread adalah sensitivitas harga pass-through atau sekuritas yang didukung hipotek terhadap perubahan OAS. Perubahan dalam OAS dari sekuritas pass-through atau yang didukung hipotek tidak mempengaruhi arus kas yang dibayarkan sekuritas kepada investor. Dengan demikian, durasi spread adalah dampak dari arus kas ini pada berbagai tingkat suku bunga. Selanjutnya ada obligasi kupon setengah tahunan. Untuk aset atau liabilitas pendapatan tetap yang pembayaran bunganya diterima setengah tahunan atau lebih sering daripada tahunan, rumus dalam persamaan harus sedikit dimodifikasi. Untuk pembayaran setengah tahunan, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga yaitu delta P per P sama dengan minus D dalam kurung delta R per 1 ditambah 1,5 R. Satu-satunya perbedaan antara persamaan 6 dan persamaan 5 itu adalah pengenalan setengah dalam istilah tingkat diskonto. 1 ditambah setengah R memperhitungkan pembayaran setengah tahunan bunga. Selanjutnya ada LOA 6 tentang duration and interest rate risk. Bagi LK, relevansi utama dari durasi adalah sebagai ukuran untuk mengelola exposure resiko suku bunga. Yang juga penting adalah peran dalam memungkinkan LK untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan resiko suku bunga pada neracanya atau sebagian dari neraca itu. Yang pertama ada durasi dan manajemen resiko suku bunga pada sekuritas tunggal. Seringkali manajer dana pensiun dan perusahaan asuransi jiwa menghadapi masalah penataan investasi aset mereka sehingga mereka dapat membayar sejumlah uang tunai kepada pemegang polis di beberapa periode mendatang. Contoh klasik dari hal ini adalah polis asuransi yang membayar sejumlah uang kepada pemegangnya saat mencapai usia pensiun. Risiko bagi pengelola perusahaan asuransi jiwa adalah suku bunga atas dana yang dihasilkan dari investasi pemegang premi bisa turun.
Dengan demikian, akumulasi pengembalian premi yang diinvestasikan tidak dapat memenuhi target atau jumlah yang dijanjikan. Akibatnya, perusahaan asuransi terpaksa menarik cadangan dan kekayaan bersihnya untuk memenuhi komitmen pembayarannya. Yang kedua ada beli obligasi kupon durasi 5 tahun. Misalkan tidak ada obligasi diskontol 5 tahun, kemudian manajer portofolio dapat mencari untuk berinvestasi dalam obligasi kupon dengan durasi yang sesuai untuk melindungi resiko suku bunga. Dalam contoh ini, investasi yang tepat adalah obligasi berkupon berdurasi 5 tahun. Contoh 98, suku bunga naik menjadi 9%. Kupon 5 dikali $80, pendapatan reinvestasi 5,985 dikali 80 dikurang 400 jadi 78, hasil penjualan obligasi 1080 dibagi 1,09 jadi 991, terus jumlahnya itu jadi $1.469. Perhatikan bahwa kenaikan suku bunga dari 8% menjadi 9% membuat arus kas terminal akhir tidak terpengaruh pada 1.469. Kenaikan suku bunga telah menghasilkan pendapatan reinvestasi tambahan sebesar $9 atau 78 dikurang 69. Tetapi harga di mana obligasi dapat dijual pada akhir tahun kelima telah menurun dari 1.000 menjadi 991 sama dengan kerugian modal sebesar $9. Dengan demikian, keuntungan pendapatan reinvestasi persis diimbangi dengan kerugian modal atas penjualan obligasi. Terus ada jangka waktu dan manajemen resiko bunga pada seluruh neraca LK. Sejauh ini kita telah melihat durasi instrumen individu dan cara memilih sekuritas pendapatan tetap individu untuk melindungi LK seperti perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun dengan kewajiban yang telah dijanjikan sebelumnya seperti pembayaran program pensiun di masa mendatang. Model durasi juga dapat mengevaluasi exposure suku bunga keseluruhan untuk FI. Kesenjangan durasi yaitu mengukur kesenjangan durasi pada neracanya. Selanjutnya, kesenjangan durasi untuk lembaga keuangan. Untuk memperkirakan kesenjangan durasi keseluruhan FI, pertama-tama kami menentukan durasi portofolio aset FI atau A dan durasi portofolio kewajibannya atau L dapat dihitung sebagai berikut. X1J dalam persamaan adalah proporsi nilai pasar dari setiap aset atau liabilitas yang dimiliki dalam portofolio aset dan liabilitas masing-masing. Jadi kalau baru treasury 30 tahun, dan obligasinya adalah 1% dari portofolio asuransi jiwa, dan DA1 atau durasi obligasi tersebut sama dengan 9,25 tahun. Lalu X1AD1A sama dengan 0,01 atau 9,25 sama dengan 0,0925. Sederhananya, duration portofolio aset atau kewajiban adalah rata-rata tertimbang nilai pasar dari durasi individu aset atau kewajiban pada neraca FI. Pertimbangkan neraca nilai pasar FI yang disederhanakan sebagai berikut. Artinya ketika suku bunga berubah, perubahan ekuitas FI atau kekayaan bersih sama dengan selisih antara perubahan nilai pasar aktiva dan kewajiban pada setiap sisi neraca. Sejak delta E sama dengan delta A dikurang delta L, kita perlu menentukan berapa delta A dan delta L minus perubahan nilai pasar dan aset kewajiban di neraca terkait dengan durasi. Dari model durasi atau dengan asumsi peracikan bunga tahunan. Seperti yang ada di rumus, gambar di rumus, di sini kita cukup mengganti delta A atau delta L menjadi L. Persentase perubahan nilai pasar aset atau kewajiban untuk delta P menjadi P, persentase perubahan harga obligasi tunggal dan DA atau DL. Durasi portofolio aset atau liabilitas FI untuk D, durasi obligasi deposito atau pinjaman yang diberikan istilah delta R per 1 ditambah R mencerminkan guncangan suku bunga seperti sebelumnya. Persamaan ini dapat ditulis ulang untuk menunjukkan perubahan dolar aset dan kewajiban pada neraca LK.
Asumsi bahwa tingkat suku bunga dan guncangan yang diharapkan terhadap suku bunga adalah sama untuk aset dan liabilitas, yang berarti bahwa spread FI perbedaan antara suku bunga pada aset produktif dan liabilitas berbunga adalah 0. Namun selama FI memiliki lebih banyak aset produktif daripada liabilitas berbunga, itu akan memiliki tingkat pendapatan bunga bersih yang positif. Asumsi ini standar dalam analisis durasi Macaulay. Meski membatasi, asumsi ini bisa dilonggarkan, namun jika dilakukan, ukuran durasi berubah. Kita dapat mengganti kedua ekspresi ini ke dalam persamaan delta E sama dengan delta A dikurang delta L, mengatur ulang dan menggabungkan persamaan ini menghasilkan ukuran perubahan nilai pasar ekuitas pada neraca FI untuk perubahan suku bunga, yaitu pada seperti rumus di gambar, di mana K sama dengan L dibagi A adalah ukuran leverage FI, yaitu jumlah dana pinjaman atau liabilitas daripada ekuitas pemilik yang digunakan untuk mendanai portofolio asetnya. Kesenjangan durasi untuk lembaga keuangan. Pengaruh perubahan suku bunga pada nilai pasar ekuitas atau kekayaan bersih FI dipecah menjadi 3 efek. Kesenjangan durasi penyelesaian leverage sama dengan DA dikurang DLK. Yang pertama, kesenjangan ini diukur dalam beberapa tahun dan mencerminkan tingkat ketidaksesuaian durasi dalam neraca LK. Secara khusus, semakin besar kesenjangan ini secara absolut, semakin terbuka FI terhadap guncangan suku bunga, ukuran FI. Syarat A mengukur ukuran aset LK, semakin besar skala FI, semakin besar ukuran dolar dari potensi exposure kekayaan bersih dari guncangan suku bunga tertentu. Yang ketiga, besarnya shock suku bunga sama dengan delta R per 1 ditambah R. Semakin besar guncangannya, semakin besar exposure FI. Mengingat hal ini, kami menyatakan exposure kekayaan bersih LK sebagai berikut. Guncangan suku bunga sebagian besar berada di luar FI dan seringkali diakibatkan oleh perubahan dalam kebijakan moneter Federal Reserve. Namun, ukuran kesenjangan durasi dan ukuran FI berbeda di bawah kendali manajemen. Persamaan 9 dan model durasi menyediakan manajer FI dengan tolak ukur kinerja untuk berbagai perubahan suku bunga, dan oleh karena itu sejauh mana FI terpapar risiko suku bunga. Jika untuk perubahan suku bunga kan kecil atau negatif, model durasi dapat digunakan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan di dalam atau di luar neraca FI untuk mengurangi atau bahkan mengimunisasi FI terhadap risiko suku bunga. Dengan menggunakan contoh, bagian selanjutnya menjelaskan bagaimana seorang manajer dapat menggunakan informasi tentang jeda durasi LK untuk merestrukturisasi neraca untuk membatasi kerugian dan bahkan mengimunisasi kekayaan bersih pemegang saham terhadap risiko suku bunga, yaitu untuk mengatur neraca sebelum perubahan suku bunga sehingga delta E adalah non-negatif untuk ekspektasi perubahan suku bunga. Berikut adalah contohnya. Perhatikan bahwa manajer FI memiliki setidaknya 3 cara untuk mengurangi jeda durasi menjadi 0. Yang pertama, mengurangi DA. Mengurangi DA dari 5 tahun menjadi 2,7 tahun sama dengan KDL atau 0,93 sehingga seperti berikut. Mengurangi DA dan meningkatkan DL mempersingkat durasi aset dan memperpanjang durasi kewajiban pada saat yang bersamaan. Salah satu kemungkinannya adalah mengurangi DA untuk 4 tahun dan untuk ditingkatkan L menjadi 0,44 tahun sehingga menjadi 0. Ubah K dan DL meningkatkan K atau leverage dari 0,9 menjadi 0,95 dan meningkatkan DL dari 3 tahun menjadi 5,26 tahun sehingga jadi 0 juga.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil. Oke, selanjutnya LO7 Immunization and Regulatory Consideration. Lanjut. The next. Manajer FI ingin menyusun durasi aset dan liabilitas untuk mengimunisasi ekuitas atau kekayaan bersih atau pemilik ekuitas dari guncangan suku bunga. Namun regulator secara berkala memantau solvabilitas atau posisi perbuatan LK seperti yang kita bahas stability di bab 20 tentang penciptaan modal. Regulator menetapkan rasio target minimum untuk modal atau kekayaan bersih LK terhadap aset. Yang paling sederhana adalah rasio modal FI terhadap asetnya atau E/A sama dengan kapital atau net worth ratio. Meskipun target ini biasanya dirumuskan dalam istilah akuntansi, nilai buku untuk lembaga penyimpanan target ini dievaluasi dalam konteks nilai pasar untuk bank investasi. Juga SSC telah lama mengajukan rasio modal berdasarkan akuntansi nilai pasar untuk lembaga penyimpanan AS. Next. Mengingat peraturan ini dikenakan pada tingkat minimum rasio modal, jika tingkat aset FI berubah secara signifikan dari waktu ke waktu, manajer FI mungkin paling tertarik untuk mengimunisasi terhadap perubahan rasio modal karena risiko suku bunga daripada perubahan tingkat modal. Misalkan manajer FI mendekati peraturan minimum yang disyaratkan rasio. Misalnya 4,5% untuk lembaga penyimpanan dan ingin mengimunisasi FI terhadap setiap penurunan rasio ini jika suku bunga naik. Artinya target imunisasi sudah tidak ada lagi. Delta E sama dengan 0 ketika tarif berubah tetapi delta E per A sama dengan 0. Next. Jelas, mengimunisasi delta E terhadap risiko suku bunga dapat dihasilkan strategi manajemen sama seperti mengimunisasi delta E per A. Portofolio dibangun untuk mengimunisasi delta E akan memiliki durasi pertandingan berbeda dari yang diperlukan untuk mengimunisasi delta E per A. Atau lebih sederhananya, manajer dapat memuaskan pemegang saham FI atau regulator, tapi tidak kedua serentak. Lebih khusus lagi, ketika tujuannya adalah untuk mengimunisasi modal ekuitas terhadap risiko suku bunga, yaitu untuk menetapkan delta E sama dengan 0, manajer FI harus menyusun neraca sehingga selesai durasi yang disesuaikan leverage dan 0. Delta E sama dengan 0 sama dengan DA dikurang KDL atau DA sama dengan KDL. Sebagai perbandingan untuk mengimunisasi rasio modal yaitu mengatur delta E per A sama dengan 0, manajer perlu mengatur DA sama dengan DL. Dalam skenario ini, efek penyesuaian leverage total dikeluarkan. Jika DA 5, maka mengimunisasi rasio modal akan memerlukan pengaturan DA sama dengan 5. Next. LO8 difficulties in applying the regression model. Next. Kritik terhadap model durasi sering mengklaim bahwa model ini sulit diterapkan dalam situasi dunia nyata. Namun, ukuran durasi dan strategi imunisasi berguna di sebagian besar situasi dunia nyata. Bahkan, model yang digunakan oleh Bank for International Settlement untuk memantau pengambilan risiko suku bunga sangat didasarkan pada model durasi. Pada bagian ini kita melihat berbagai kritik terhadap model durasi dan membahas cara-cara yang akan ditangani oleh manajer FI dalam praktiknya. Dengan lampiran 9B pada bab ini, kami menyajikan beberapa masalah lanjutan yang terkait dengan kelemahan ini. Next. Kritikus menuduh bahwa meskipun pada prinsipnya seorang manajer FI dapat merubah DA dan DL untuk mengimunisasi FI terhadap risiko suku bunga, terstrukturisasi neraca FI yang besar adalah kompleks, dapat memakan waktu dan biaya. Sementara argumen ini mungkin benar secara historis. Pertumbuhan dana yang dibeli, sekuritas aset, dan pasar penjualan pinjaman telah sangat mengurangi kecepatan dan menurunkan biaya transaksi terstrukturisasi neraca utama. Selain itu, seorang manajer LK masih dapat mengelola exposure risiko menggunakan model durasi dengan menggunakan teknik selain penyimbangan kembali portofolio langsung untuk menghindari risiko suku bunga. Manajer bisa mendapatkan banyak hasil yang sama dari pencocokan durasi langsung dengan mengambil posisi lindung nilai di pasar untuk sekuritas derivatif seperti kontrak berjangka. Next.
Immunization is a dynamic problem. Imunisasi merupakan aspek dari model durasi yang tidak dipahami dengan baik. Mari kita kembali ke contoh imunisasi sebelumnya, di mana perusahaan asuransi berusaha membeli obligasi untuk memberikan akumulasi arus kas sebesar $1.449 dalam 5 tahun. Tidak peduli apa yang terjadi pada suku bunga, kami menunjukkan bahwa membeli obligasi berjangka 6 tahun, 8% kupon dengan durasi 5 tahun mengimunisasi perusahaan asuransi terhadap perubahan suku bunga seketika. Kata seketika sangat penting di sini. Ini berarti perubahan suku bunga segera setelah membeli obligasi. Namun, suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sama periode holding. Selanjutnya, durasi obligasi berubah seiring berjalannya waktu, yaitu mendekati jatuh tempo atau tanggal horizon target. Selain itu, durasi berubah pada tingkat berbeda dari waktu nyata atau kalender. Untuk memahami efek waktu ini, pertimbangan posisi lindung yang awal di mana perusahaan asuransi membeli obligasi durasi 5 tahun atau jatuh tempo 6 tahun, obligasi kupon 8% pada tahun 2019 agar sesuai dengan target arus kasnya sebesar $1.449 pada tahun 2024. Misalkan meja menempatkan obligasi di laci bawah meja dan tidak memikirkannya selama setahun. Percaya bahwa posisi perusahaan asuransi dilindungi sepenuhnya. Next. Setelah 1 tahun telah berlalu pada tahun 2020, misalkan suku bunga hasil telah turun dari 8% menjadi 7% dan manajer membuka laci meja dan menemukan obligasi, mengetahui tanggal target sekarang hanya 4 tahun lagi, manajer menghitung ulang durasi obligasi. Bayangkan keterkejutan manajer saat menemukan bahwa obligasi kupon 8% sama dengan imbal hasil 7% dan hanya sisa 5 tahun hingga jatuh tempo memiliki durasi 4,33 tahun. Ini berarti perusahaan asuransi tidak lagi melakukan lindung nilai. Portofolio obligasi ini berdurasi 4,33 tahun melebihi cakrawala investasi 4 tahun. Akibatnya, manajer harus merestrukturisasi portofolio obligasi agar tetap diimunisasi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjual beberapa obligasi 5 tahun atau durasi 4,33 tahun dan membeli beberapa obligasi dengan durasi lebih pendek sehingga durasi keseluruhan portofolio investasi adalah 4 tahun. Next. Misalnya perusahaan asuransi menjual 60% dari obligasi 5 tahun dengan durasi 4,33 tahun dan menginvestasikan hasil dalam obligasi berdurasi 7,67 tahun dan itu tempo tanpa kupon karena durasi tempo sama dengan obligasi diskon. Durasi portofolio aset adalah DA dalam kurung 4,3 kali 0,5 ditambah 3,67 dikali 0,5 sampai dengan 4 tahun. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa imunisasi berdasarkan durasi merupakan strategi yang dinamis. Secara teori, strategi tersebut mengharuskan manajer portofolio untuk menyimbangi kembali portofolio secara terus-menerus untuk memastikan bahwa durasi portofolio investasi sama persis dengan jangka waktu investasi, yaitu durasi kewajiban. Karena penyimbangan kembali secara terus-menerus mungkin tidak mudah diberlakukan dan melibatkan biaya transaksi yang mahal. Sebagian besar manajer portofolio berusaha untuk hanya diimunisasi secara dinamis terhadap perubahan suku bunga dengan menyimbangkan kembali pada interval diskrit. Seperti bulan, artinya ada trade-off antara diimunisasi sempurna dan biaya transaksi mempertahankan neraca diimunisasi secara dinamis. Next. Rate interest rate change and complexity. Jadi secara akurat mengukur sensitivitas harga sekitar pendapatan tetap untuk perubahan kecil dan suku bunga urutan 1 basis poin. Tapi misalkan guncangan suku bunga jauh lebih besar sekitar 2% atau 200 basis poin, kemudian durasi menjadi prediktor yang kurang akurat tentang seberapa banyak harga sekuritas akan berubah dan karenanya menjadi ukuran sensitivitas suku bunga yang kurang akurat. Lihat gambar 9.5, Anda dapat lihat alasannya. Pertama, perubahan harga obligasi karena perubahan aset sesuai dengan model durasi, dan kedua, hubungan sebenarnya yaitu dihitung secara langsung menggunakan perhitungan yang sekarang yang tepat untuk penilaian obligasi. Next. Model durasi memprediksi bahwa hubungan antara guncangan suku bunga perubahan harga obligasi akan berbanding lurus durasi. Namun dengan menghitung secara tepat perubahan obligasi, sebenarnya kami akan menemukan bahwa untuk kenaikan suku bunga yang besar
durasi lebih prediksi jatuh dalam harga obligasi. Sementara untuk menentukan tingkat bunga yang besar, hal itu dapat memprediksi meningkatkan dalam harga obligasi. Artinya, model durasi memprediksi efek simetris untuk kenaikan suku bunga dan penurunan harga obligasi. Seperti yang ditunjukkan penggambar 9.5, pada kenyataannya untuk kenaikan tarif, efek kerugian modal cenderung lebih kecil dari efek keuntungan modal. Perhatikan bahwa sifat usung atau tingkat kelompokan kurva agak hasil di sekitar beberapa tingkat suku bunga adalah fitur yang diinginkan untuk ditangkap oleh manajer FI dalam portofolio aset. Membeli obligasi atau portofolio aset yang menunjukkan bahwa konveksitas atau kelengkungan dalam hubungan kurva harga hasil serupa dengan membeli asuransi suku bunga parsial. Secara khusus, konveksitas tinggi berarti bahwa untuk perubahan yang sama besar dari suku bunga naik turun misalnya plus atau minus 2%. Efek keuntungan modal dari penurunan suku bunga lebih dari efek kerugian modal dari kenaikan suku bunga. Seperti yang kami tunjukkan dalam 9B pada bab ini, semua aset atau liabilitas pendapatan tetap menunjukkan perubahan kuantitas dalam hubungan hasil mereka. Untuk melihat pentingnya perhitungan efek konektivitas dalam nilai dampak perubahan suku bunga yang besar pada portofolio FI, pertimbangan Eurobond 6 tahun dengan kupon hasil 8%. Menurut tabel 9, durasinya adalah 4.993 tahun, dan harganya saat ini PO adalah 1.000 dengan imbalan hasil 8%. Jika suku bunga naik 8% menjadi 10%, modal durasi memprediksi bahwa harga obligasi akan turun sebesar 9.243,63%. Itu adalah atau dari harga 1.000 menjadi 907.537. Lihat poin pada gambar 96. Namun dengan menghitung perubahan pasti harga obligasi setelah naikkan harga hasil menjadi 10%. Kami menunjukkan bahwa sebenarnya adalah menjadi 912.895 dolar. Next. Intinya, C pada gambar 9.6 seperti yang Anda lihat, penurunan harga sebenarnya atau aktual kurang dari prediksi penurunan sebesar 5.358. Ini berarti ada lebih dari 0,6% kesalahan menggunakan model durasi. Alasan untuk ini adalah konektivitas alami pada kurva harga hasil saat ini meningkat. Membalikan percobaan mengatakan bahwa model durasi akan memprediksi harga obligasi naik 9,2463% dan jika obligasi turun dari 8 menjadi 6%, menghasilkan prediksi harga 1.092 dolar. Lihat poin D pada gambar 9.6 sebagai perbandingan perubahan harga sebenarnya atau aktual dapat dihitung sebagai 1.098,347 dolar dengan memperkirakan sekarang dari kupon obligasi dan nominalnya dengan 6%. Lihat poin pada gambar 9.6. Modal durasi telah meremehkan kenaikan harga obligasi sebesar 5.884 dolar atau lebih dari 0,5% dari kenaikan harga sebenarnya. Pertanyaan penting bagi manajer FI adalah apakah kesalahan 0,5% cukup besar untuk dikhawatirkan. Hal ini bergantung pada besarnya perubahan suku bunga dan ukuran portofolio yang dikelola. Jelas 0,5% dari jumlah yang besar akan tetap menjadi jumlah yang besar. Kembalikan ke Bung Eza. Baik, terima kasih Bung Fadil. Sebelumnya, apakah ada tambahan dari Noval, Nadia, atau Fadil mengenai materi kita? Sudah cukup dari saya, sudah cukup. Dari Nadia mungkin? Cukup. Baik, jika dirasa sudah tidak ada tambahan dari teman-teman, mungkin video malam hari ini atau pembelajaran kita malam hari ini bisa kita cukupkan. Sekiranya nanti ada pertanyaan dari teman-teman yang menonton video YouTube ini, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nanti akan kita jawab di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa di next episode atau next video. Bye-bye.